Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Sebelumnya yang terhormat terima kasih kepada Ibu Kurota Ayun SSI MSI yang telah memberikan kesempatan kepada kami kelompok 9 untuk bisa mempresentasikan arthropoda dan insekta pada mata kuliah Ilmu Dasar Keperawatan. Baik, sebelumnya izin memperkenalkan anggota kelompok. Yang pertama ada Kakna Agnia dengan nomor NIM 27 20 23 0116, lalu ada Nike Nadia 27 20 23 0118. Tanpa mempersingkat waktu, mari kita mulai presentasinya. Apa itu arthropoda? Kata arthropoda berarti kaki yang mempunyai sendi-sendi. Hewan yang sering disebut sebagai serangga ini adalah metazoa yang mempunyai tubuh bersegmen-segmen atau beruas-ruas. Selanjutnya ada anatomi arthropoda. Arthropoda memiliki tonjolan tubuh atau appendages yang berpasangan, misalnya antena, kaki, dan juga sayap, sehingga tubuhnya bilateral atau simetris. Berbeda dengan metazoa lainnya, arthropoda memiliki rangka luar atau exoskeleton. Alat pencernaannya sudah memiliki mulut dan anus dengan sistem ekskresinya terbuka ke dalam saluran pencernaan. Sistem sirkulasi darahnya terbuka atau open circulation system terdapat di bagian dorsal tubuhnya. Rongga tubuh arthropoda juga bertindak sebagai rongga darah atau hemoseles. Sistem saraf terdapat di bagian ventral, sedangkan sistem respirasinya berupa sistem tabung hawa trakea yang mempunyai muara di seluruh permukaan tubuh berupa lubang-lubang hawa atau spirakel. Arthropoda yang hidup di dalam air bernafas menggunakan insang. Entomologi kedokteran. Ilmu yang mempelajari tentang peran arthropoda dalam ilmu kesehatan yang dapat menjadi penyebab penyakit atau sebagai penular penyakit-penyakit manusia atau yang bisa disebut sebagai entomologi kedokteran. Sebagai contoh, penyakit kudis atau skabies, suatu radang kulit pada manusia disebabkan secara langsung oleh Sarcoptes scabiei, sedangkan penyakit pes dapat ditularkan oleh Pinjal Xenophila sciopis. Pada penularan penyakit, arthropoda dapat bertindak sebagai vektor menularkan bibit penyakit atau berperan sebagai tuan rumah perantara atau hospes perantara atau intermediate host. Beberapa jenis udang-udangan rendah berperan sebagai hospes perantara cacing, Cestoda atau Tremotoda. Sedangkan nyamuk Anopheles adalah vektor penular Plasmodium yang menjadi penyebab malaria. Lalu di sini ada arthropoda sebagai penyebab penyakit. Yang pertama ada entomofogi. Tidak sedikit orang, perempuan, anak-anak, dan beberapa individu lainnya mempunyai rasa takut yang berlebihan terhadap serangga. Tetapi rasa takut ini dapat menimbulkan gangguan jiwa dan kadang-kadang menyebabkan halusinasi sensori. Kemudian ada annoyance. Annoyance adalah banyaknya nyamuk, lalat, lipas, atau serangga yang mengganggu di dalam rumah, menyebabkan kenyamanan hidup penghuni rumah akan terganggu. Hal ini bisa mengakibatkan kurang tidur, hilangnya nafsu makan, atau akibat lainnya yang dapat mengganggu kesehatan pada penghuni rumah. Selanjutnya adalah blood loss atau kehilangan darah. Gigitan serangga penghisap darah, misalnya nyamuk, kutu busuk, atau caplak, jarang menimbulkan kekurangan darah pada manusia secara langsung, karena jumlah darah yang dihisap serangga relatif sangat kecil jumlahnya. Namun pada hewan, terutama bayi hewan yang masih tidak mampu mengusir hewan serangga penghisap darah, misalnya caplak atau ticks, dapat mengalami kehilangan darah dalam jumlah besar akibat banyaknya serangga parasitik yang menghisap darah.
Selanjutnya di sini ada kerusakan mata dan alat indera. Kurang lebih pengertiannya sama dengan annoyance tadi ya. Cuman di sini tuh kerusakan mata dan alat inderanya itu contohnya pada kalau misalkan di rumah kita nih banyak lalat dan juga nyamuk. Ternyata lalat dan nyamuknya ini mengganggu sampai-sampai dia masuk ke alat indera, contohnya ke pendengaran. Nah, ketika kita ingin mengeluarkan, dia terendap di dalam. Nah, itu tuh juga dapat menyebabkan terganggunya atau kerusakan pada di alat indera kita. Lalu ada kerusakan mata. Contohnya kalau misalkan ada nyamuk masuk ke mata kita nih, terus kita gak sengaja ngucek-ngucek, ternyata kakinya tuh menggores mata kita gitu. Nah, itu tuh masuk ke kerusakan mata gitu, teman-teman. Lalu selanjutnya ada toksin serangga atau toksin racun. Beberapa jenis serangga dapat menghasilkan racun yang dapat menimbulkan gangguan setempat atau sistemik yang ringan sampai berat, bahkan dapat menyebabkan kematian penderita, seperti lebah, kalajengking atau skorpion, lipan atau centipede, laba-laba dan juga caplak, dan berbagai serangga lainnya. Racun serangga dapat masuk ke dalam tubuh manusia melalui gigitan atau sengatan. Lalu ada dermatosis, berbagai gangguan kulit dapat terjadi akibat gigitan atau investasi serangga, gigitan nyamuk, kutu badan, pedisulus, dan kutu busuk atau cimex dapat menimbulkan iritasi kulit penderita yang menyebabkan nyeri ataupun gatal-gatal. Berbagai jenis tungau atau mites yang menggali jaringan di bawah kulit dapat menimbulkan iritasi yang berat yang disebut dengan akariasis, misalnya pada penyakit gudik ataupun skabies. Lalu selanjutnya ada alergi. Banyak orang yang peka terhadap protein berupa tubuh serangga atau ekskreta yang dikeluarkan oleh serangga tertentu dapat menimbulkan reaksi alergi. Misalnya berupa gatal-gatal ataupun sesak nafas. Asma bronkialis sering disebabkan oleh tungau atau mites yang terdapat dalam debu rumah atau house dust mites. Lalu yang terakhir ada miasis nih teman-teman. Miasis ini investasi larva serangga terutama dari ordo Diptera di dalam organ atau jaringan tubuh manusia ataupun hewan yang masih hidup. Jika luka terbuka tidak dirawat dengan baik sehingga mengalami infeksi sekunder, maka akan menimbulkan bau busuk yang menarik lalat untuk bertelur pada jaringan yang rusak. Larva yang kemudian meretas akan hidup pada organ atau jaringan yang rusak tersebut sehingga mengganggu proses penyembuhan luka. Makanan kotor yang tercemar telur lalat jika tertelan juga dapat menimbulkan miasis pada usus karena larva lalat meletas. Lalu di sini ada arthropoda sebagai penular penyakit. Banyak serangga yang dapat menularkan penyakit-penyakit yang merupakan masalah kesehatan dunia, seperti filariasis, malaria, demam berdarah, pes, demam tifoid, dan berbagai penyakit lainnya ditularkan oleh serangga. Arthropoda dapat menjadi vektor penular yang aktif menyebarkan penyakit atau sebagai hospes perantara atau intermediate host yang bertindak secara pasif menularkan penyakit. Arthropoda yang bertindak sebagai vektor penular penyakit secara aktif akan memindahkan mikroorganisme penyebab penyakit dari penderita pada orang lain yang sehat. Cara penularan penyakit dapat terjadi secara mekanis atau secara biologis. Jika penularan terjadi secara mekanis, arthropoda disebut sebagai vektor mekanis. Mikroorganisme yang ditularkan secara mekanis selama berada di dalam tubuh vektor tidak bertambah jumlahnya dan tidak berubah bentuk morfologinya. Sedangkan pada penularan penyakit secara biologis oleh arthropoda yang bertindak selaku vektor biologis di dalam tubuh arthropoda, mikroorganisme yang ditularkan berubah bentuknya atau bertambah jumlahnya karena perkembangbiakan dalam tubuh arthropoda atau mengalami perubahan bentuk maupun jumlahnya.
Lalu di sini ada vektor mekanis. Selaku vektor mekanis atau mechanical vector, serangga hanya membawa mikroorganisme penyebab penyakit yang berasal dari penderita, berupa muntahan, tinja, atau bahan lain yang berasal dari penderita. Lalu, bahan infektif tersebut mencemari makanan atau minuman yang ditelan oleh orang sehat. Di dalam tubuh arthropoda, kuman penyebab penyakit tidak mengalami perubahan bentuk maupun jumlahnya. Lalat rumah atau Musca dosmetica adalah vektor mekanis dalam penularan amubiasis karena kista amuba atau stadium infektif. Selama melekat pada badan lalat tetap terbentuk kista atau tidak berubah menjadi trofozoid dan kista tidak bertambah jumlahnya. Lalu selanjutnya ada dari vektor biologis. Di dalam tubuh arthropoda yang bertindak sebagai vektor biologis atau biological vector, kuman penyebab penyakit mengalami perubahan. Penularan yang terjadi disebut sebagai penularan biologis atau biological transmission. Lalu di sini ada beberapa penularan biologis. Yang pertama ada propagative transmission. Di dalam tubuh arthropoda kuman bertambah jumlahnya, tetapi bentuk morfologinya tidak berubah. Penularan ini disebut penularan propagatif. Misalnya penyakit pes atau plague yang ditularkan oleh tinja tikus atau flea sebagai vektornya. Lalu yang kedua ada cyclopropagative transmission. Pada bentuk penularan ini di dalam tubuh vektor kuman penyebab penyakit dapat berubah bentuknya atau siklikal dan bertambah jumlahnya karena berkembang biak secara multiplikasi. Sebagai contoh adalah penularan penyakit pada malaria yang penyebabnya adalah Plasmodium dan nyamuk Anopheles bertindak sebagai vektor penularannya. Yang ketiga ada cyclo-development transmission. Pada bentuk penularan ini, kuman penyebab penyakit hanya mengalami perubahan bentuk saja, tidak berkembang biak sehingga tetap jumlahnya. Sebagai contoh adalah penularan penyakit kaki gajah atau filariasis yang disebabkan oleh Wucheria, Banchroffti, dan nyamuk Suffolk fatigans menjadi vektor penularannya. Lalu selanjutnya adalah penularan transovarial. Transovarial transmission. Penularan transovarial, penularan ini terjadi dari induk serangga ke generasi berikutnya melalui ovarium dan sel telur. Mikroorganisme penyebab penyakit yang menginfeksi induk serangga berkembang biak di dalam tubuh, sehingga induk lalu menyebarkan ke jaringan dan organ serangga antara lain ke ovarium dan sel-sel telur di dalamnya. Keturunan serangga dari induk yang terinfeksi akan lahir dalam keadaan sudah terinfeksi mikroorganisme. Contoh penyakit yang ditularkan secara transovarial adalah penyakit Scrub tipes yang penyebabnya adalah Rickettsia sugatsmusi dan tungau trombicula akamusi yang menjadi vektor penularannya. Lalu selanjutnya adalah hospes perantara. Serangga yang bertindak sebagai hospes perantara menularkan mikroorganisme penyebab penyakit secara pasif. Sedangkan yang memasukkan mikroorganisme ke dalam tubuh penderita atau tuan rumah adalah hospes sendiri, misalnya melalui makanan ataupun minuman yang tercemar. Larva cacing di Pilobothrium latum di dalam tubuh Cyclops termasuk arthropoda berkembang menjadi larva yang mampu menembus badan ikan dan tubuh menjadi stadium infektif yang dapat menginfeksi manusia yang makan ikan mentah. Cyclops dalam ini merupakan hospes perantara pertama, sedangkan ikan merupakan hospes perantara kedua dari daur hidup cacing di Pilobothrium latum. Paragonimus westermani dapat menginfeksi manusia jika orang makan ketam air tawar mentah yang mengandung larva infektif cacing tersebut. Dalam hal ini, ketam atau kelas
Eukrustacea merupakan hospes perantara dalam daur hidup Paragonimus westermani. Penyakit-penyakit yang ditularkan oleh arthropoda pada umumnya arthropoda penular penyakit hidup berdekatan dengan manusia, hidup parasitik pada vertebrata yang dipelihara manusia dan hidupnya sangat tergantung pada manusia atau hewan yang menjadi host spesies tersebut. Berbagai mikroorganisme yang dapat ditularkan oleh arthropoda antara lain adalah protozoa, cacing jamur, bakteria, dan juga rickettsia dan juga virus. Selanjutnya yaitu ada insekta, merupakan kelas dari arthropoda yang paling penting karena banyak jenis tenaga dalam kelas ini yang menjadi vektor penular. Berbagai macam penyakit yang menjadi masalah kesehatan dunia, misalnya penyakit malaria, demam berdarah, yellow fever, fis, dan filariasis. Karena serangga ini memiliki 6 buah kaki, maka kelas insekta juga disebut sebagai kelas hexapoda. Anatomi dan morfologi. Bentuk anatomi dan morfologi kelas insekta mirip dengan morfologi filum arthropoda pada umumnya yang terdiri dari 3 bagian utama yaitu kepala, toraks, dan abdomen yang dipisahkan oleh batas yang jelas. Kepala insekta mempunyai kepala yang dilengkapi dengan satu pasang antena yang berfungsi sebagai alat peraba yang sangat peka. Yang pertama yaitu ada kepala insekta mempunyai kepala yang dilengkapi dengan satu pasang antena yang berfungsi sebagai alat peraba yang sangat peka. Mata insekta merupakan mata majemuk yang merupakan sekumpulan lensa tunggal yang masing-masing lensa menangkap sebagian objek yang dapat dilihat. Yang pertama yaitu ada kepala insekta mempunyai kepala yang dilengkapi dengan satu pasang antena yang berfungsi sebagai alat peraba yang sangat peka. Mata insekta. Yang kedua yaitu ada toraks. Dada serangga terdiri dari 3 bagian, yaitu protoraks di bagian anterior, mesotoraks di bagian tengah, dan metatoraks di bagian posterior. Dari bagian mesotoraks dan metatoraks masing-masing keluar satu pasang sayap, sehingga insekta umumnya memiliki 4 helai sayap. Insekta memiliki 6 buah kaki hexapoda yang dari masing-masing bagian toraks keluar satu pasang kaki. Yang ketiga yaitu ada abdomen. Segmen abdomen tampak nyata dan tembus sinar dan tidak mempunyai tonjolan-tonjolan tubuh. Struktur organ terdapat di dalam segmen abdomen, misalnya alat kopulasi, ovipositor, dan genitalia eksterna. Yang ketiga yaitu ada abdomen. Segmen abdomen tampak nyata dan tembus sinar dan tidak mempunyai tonjolan-tonjolan tubuh. Struktur organ terdapat di dalam segmen abdomen. Sistem sirkulasi. Sebuah jantung yang dimiliki insekta terdapat di bagian dorsal tubuh. Sel darah insekta yang tidak berwarna merah berfungsi untuk membawa makanan dan tidak berperan dalam pergantian gas. Sedangkan leukosit berfungsi untuk melindungi diri dari benda asing yang memasuki tubuh insekta. Di bagian anterior terdapat aorta yang berperan membawa darah ke daerah kepala lalu menyebarkan ke seluruh tubuh dan organ-organ tubuh lainnya. Sistem respirasi pada insekta. Untuk bernapas, insekta menggunakan tabung-tabung hawa atau trakea yang berakhir di permukaan tubuh dalam bentuk lubang hawa yang disebut spirakel atau stigmata. Sistem respirasi pada insekta. Untuk bernapas, insekta menggunakan tabung-tabung hawa atau trakea yang berakhir di permukaan tubuh dalam bentuk lubang hawa yang disebut spirakel atau stigmata. Sistem respirasi pada insekta. Sistem pencernaan pada insekta. Usus insekta terdiri dari 3 bagian, yaitu stomoideum atau pharyngoid, mesenteron atau midgut, dan predicum atau hindgut. Stomoideum terdiri dari rongga mulut, kelenjar ludah, epifaring, hipofaring, faring, dan paraventriculus, dan divitrial esophagus krom. Mesenteron terdiri dari lambung yang bagian posteriornya terdapat Malpighian tubulus yang berperan sebagai alat ekskresi, dan protodeum merupakan usus sebenarnya yang terdiri dari ileum, kolon, rektum, dan anus. Malpighian tubulus yang merupakan organ ekskresi sisa metabolisme bermuara di daerah ileum. Sistem reproduksi pada insekta. Organ reproduksi insekta jantan memiliki 2 buah testis dan sebuah penis, sedangkan insekta betina mempunyai 2 ovarium. Ovarium tubulus yang merupakan saluran utama yang berhubungan dengan reticulum seminis dan berakhir di ovipositor. Sistem reproduksi pada insekta. Organ reproduksi insekta jantan memiliki 2 buah testis dan sebuah penis, sedangkan insekta betina mempunyai metamorfosis pada insekta. Selama perkembangan dan pertumbuhan insekta dapat terjadi perubahan baik berupa perubahan bentuk luar maupun perubahan struktur dalam tubuh. Terdapat dalam 3 bentuk yaitu ametamorfosis, metamorfosis sederhana, dan metamorfosis lengkap.
Metamorfosis pada insekta. Selama perkembangan dan pertumbuhan insekta dapat terjadi perubahan baik berupa perubahan bentuk luar maupun. Yang pertama yaitu ada ametamorfosis. Bentuk perubahan ametamorfosis disebut juga ametabola atau direct development. Perubahan-perubahan tubuh meliputi perubahan dari telur menjadi nimfa, kemudian dari nimfa berkembang menjadi bentuk dewasa. Yang pertama yaitu ada ametamorfosis. Bentuk perubahan ametamorfosis disebut juga ametabola atau direct development. Perubahan-perubahan tubuh meliputi perubahan dari telur menjadi nimfa, kemudian dari nimfa. Yang kedua yaitu ada incomplete metamorfosis, yaitu metamorfosis sederhana yang sesudah fase telur terdapat lebih dari satu tahap bentuk nimfa. Telur nimfa 1 dan nimfa 2 dewasa. Bentuk nimfa mulai dibedakan dari bentuk dewasa karena bentuk dewasa mempunyai sayap. Yang kedua yaitu ada incomplete metamorfosis, yaitu metamorfosis sederhana yang sesudah fase telur terdapat lebih dari. Yang ketiga yaitu ada complete metamorfosis, yaitu disebut metamorfosis lengkap karena semua fase daur hidupnya mempunyai bentuk morfologi yang tidak sama dan berbeda sifat dan cara hidupnya. Sebagai contoh, serangga yang memiliki metamorfosis lengkap adalah lalat. Stadium-stadium hidup lalat terdiri dari bentuk telur, bentuk larva, bentuk pupa, dan bentuk dewasa. Yang ketiga yaitu ada complete metamorfosis, yaitu disebut metamorfosis. Klasifikasi insekta digolongkan menjadi Atrogota yang artinya tidak bersayap dan Pterogota yang artinya bersayap. Anatomi sayap dan susunan vanasi sayap. Vena adalah tabung hawa yang terdapat pada sayap insekta. Juga digunakan untuk melakukan klasifikasi insekta. Berdasarkan atas fungsinya, mulut insekta dapat digolongkan menjadi beberapa tipe, yaitu sucking mouth yang berfungsi untuk mengisap, chewing mouth untuk mengunyah, biting mouth untuk menggigit, dan flashing mouth yang berfungsi untuk menusuk sumber makanan. Selanjutnya yaitu ada Pteraptera canephora. Dari ordo ini, hidup parasitik pada manusia adalah famili Pediculae, dengan 3 spesies penting yang hanya hidup parasitik pada manusia adalah Pediculus humanus capitis, Pediculus humanus corporis, dan Pterus pubis. Anoplura merupakan ekotoparasit yang tersebar luas di seluruh dunia, terutama di daerah beriklim dingin yang penduduknya sering berpakaian tebal, jarang mandi, dan kurang menjaga kebersihan badannya. Investasi Pediculus dan Pterus pubis atau pediculosis mudah ditularkan melalui hubungan langsung antar individu atau melalui benda-benda pribadi yang digunakan bersama-sama, misalnya topi, pakaian dalam, sisir, dan Pterus pubis juga sering ditularkan melalui hubungan kelamin, sedangkan Pediculus humanus dapat bertahan hidup tanpa makan sampai 10 hari lamanya. Anatomi dan morfologi. Pteraptera mempunyai 3 pasang kaki yang ujungnya mempunyai kait untuk melekatkan diri pada rambut hospes. Antena terdiri dari 5 segmen dan terdapat 1 pasang mata yang kecil yang terdapat di belakang antena. Ektoparasit ini mempunyai telur berwarna putih yang lonjong bentuknya dan mempunyai penutup telur. Telur dapat melekat erat pada rambut hospes karena berperekat seekor kutu betina bertelur sebanyak 6-9 butir dalam 1 hari. Pediculus humanus. Bentuk tubuh spesies ini memanjang dengan ujung posterior meruncing, mempunyai batas ruas yang jelas. Kepala Pediculus humanus berbentuk ovoid yang bersudut, sedangkan semua kakinya berukuran sama besar. Pediculus humanus. Bentuk tubuh spesies ini memanjang dengan ujung posterior meruncing, mempunyai batas ruas yang jelas. Kepala Pediculus humanus berbentuk ovoid yang bersudut, sedangkan semua kaki. Pterus pubis. Parasit ini mempunyai bentuk tubuh yang bulat seperti kura-kura, dengan ukuran panjang tubuh antara 0,8 sampai dengan 1,2 mm. Kaki-kaki Pterus pubis khas bentuknya di mana pasangan kaki pertama lebih kecil ukurannya dibanding ukuran pasang kaki kedua dan ketiga. Pterus pubis. Parasit ini mempunyai bentuk tubuh yang bulat seperti kura-kura, dengan ukuran panjang tubuh antara 0,8 sampai dengan 1. Daur hidup Anoplura. Anoplura mempunyai metamorfosis yang tidak lengkap. Telur parasit dalam waktu 5 hari akan menetas menjadi bentuk nimfa, dalam waktu 7 sampai 14 hari akan berubah menjadi bentuk dewasa. Parasit dewasa dapat hidup sampai 40 hari lamanya pada badan hospes. Daur hidup Anoplura. Anoplura mempunyai metamorfosis yang tidak lengkap. Telur parasit dalam waktu 5 hari akan menetas menjadi. Gejala klinis pediculosis. Pediculosis adalah investasi parasit pada manusia. Akibat gigitan parasit, air liur yang dikeluarkan pada waktu mengisap darah mangsanya akan menyebabkan terjadinya iritasi kulit, menyebabkan terbentuknya papul berwarna merah yang terasa sangat gatal, disertai pembengkakan kulit yang berair. Pediculosis menunjukkan gejala klinis yang khas berupa gatal-gatal yang disertai adanya bekas garukan. Diagnosis pasti dapat ditegakkan jika dapat ditemukan parasit dewasa atau telurnya.
Pengobatan pedikulosis. Pengobatan pedikulosis tujuannya untuk mengobati gatalnya dan memberantas parasitnya. Untuk memberantas parasit dapat diberikan insektisida atau benzoat, benzosilisus, dan emulsion. Pengobatan pedikulosis. Pengobatan pedikulosis tujuannya untuk mengobati gatalnya dan memberantas parasitnya. Untuk memberantas parasit dapat diberikan insektisida atau benzoat. Selanjutnya yaitu ada Hemiptera. Ordo ini mempunyai bentuk mulut yang berfungsi untuk menusuk dan mengisap dengan alat menusuk yang beruas-ruas yang terdapat di bagian depan kepala. Jika tidak sedang digunakan, proboscis berada dalam keadaan terlipat di daerah toraks. Famili Reduvidae ini dan famili Cimidae merupakan dua famili yang penting pada ordo Hemiptera yang dapat menyebabkan penyakit dan menularkan penyakit pada manusia. Selanjutnya, Cimicidae yaitu serangga yang mengeluarkan bau khas yang tidak enak, mempunyai proboscis yang terdiri atas 3 segmen dan antena yang terdiri atas 4 segmen. Spesies yang penting dari famili Cimicidae adalah Cimex lectularius yang banyak dijumpai di daerah subtropis dan Cimex hemipterus yang terdapat di daerah tropis. Cimicidae yaitu serangga yang mengeluarkan bau khas yang tidak enak, mempunyai proboscis yang Cimex yaitu serangga yang aktif mencari makanan pada malam hari, mengisap darah manusia atau mamalia yang dibutuhkannya untuk memproduksi telur. Cimex menyebar dengan mudah dari rumah ke rumah, terjadi dengan mudah melalui pakaian atau barang-barang lainnya. Daur hidup Cimex termasuk metamorfosis yang tidak lengkap, terdiri dari bentuk telur, bentuk nimfa, dan bentuk dewasa. Bentuk telur sampai menjadi bentuk dewasa memerlukan waktu sekitar 1 minggu sesudah mengalami 5-6 kali pergantian kulit. Dalam keadaan tidak makan, Cimex mampu bertahan hidup selama lebih dari 1 tahun. Gigitan Cimex akan meninggalkan bekas luka. Bekas gigitan yang berwarna merah disertai rasa gatal di daerah gigitan. Reduvidae yaitu serangga yang mempunyai kepala kecil, memiliki sepasang mata majemuk, dan 2 buah oseli. Proboscisnya mempunyai 3 segmen, sedangkan antenanya terdiri dari 4 segmen. Badan Reduvidae berwarna coklat dengan bercak-bercak yang berwarna merah dan kuning, terutama pada bagian toraks, sayap, dan tepi abdomen. Serangga ini mempunyai sayap yang sempurna sehingga dapat terbang dengan baik. Reduvidae ada yang menghasilkan toksin sehingga gigitannya menimbulkan rasa nyeri dan rasa gatal yang disertai pembengkakan di tempat gigitan. Diikuti terjadinya cellulitis, limfagitis, dan lymphadenitis. Reduvidae dapat menjadi vektor penular Trypanosoma cruzi yang menyebabkan Chagas disease yang diinfeksi terjadi melalui luka gigitan yang tercemar tinja serangga yang infek.